A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini terus bertambah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur dan usia kita ini semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al, sampai tidak ditanya an umrihi fima afnah. Bagaimana ia menghabiskan usianya, umur dia. Bagaimana? Apakah dia dalam keadaan yang taat atau dalam keadaan maksiat? Alhamdulillah, kita-kita yang Allah berikan nikmat ini, apalagi kalau kita lihat ya, jamaah subuh Al-Muhajirin ini konsisten ya jamaahnya, ibu-ibunya ramai, bapak-bapaknya ramai. Tapi kan usianya ada di atas 50 rata-rata ini kan. Rata-rata ada 50. Ya. Tapi begitu pun Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, usia 50 tahun, 60 tahun misalnya, ya, yang subhanallah lama sudah Bapak Ibu hidup di dunia ini dan terus taat kepada Allah, maka Bapak Ibu ini jauh lebih mulia daripada saya yang lebih muda. Karena dalam hadis yang lain Allah Subhanahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebutkan ketika ada dua orang sahabat sama-sama masuk Islamnya. Mereka dua orang bersaudara nih, sama-sama masuk Islamnya. Kedua-duanya sama-sama berangkat hijrahnya, ya, sama-sama amalan ibadahnya, kalau ke masjid sama-sama ke masjid, tapi yang satu wafat duluan ketika jihad fisabilillah, ketika perang wafat duluan. Yang satu lagi wafat pada perang berikutnya. Ya, pada tahun berikutnya ada jihad fisabilillah, berangkat jihad baru meninggal. Lalu ada sahabat mereka berdua yang melihat dalam mimpi bahwa si fulan yang meninggal terakhir itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Derajat surganya lebih tinggi lagi daripada yang wafat pertama. Maka sahabat tadi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat fulan dan fulan di surga. Si fulan yang meninggal belakangan derajatnya lebih tinggi daripada yang meninggal pertama." Maka kata Rasulullah, bukankah yang meninggal belakangan itu dia 1 tahun lebih banyak sholatnya, setahun lebih banyak puasanya, setahun lebih banyak amal-amal ibadah lainnya. Subhanallah. Maka kita yang Allah berikan nikmat umurnya panjang, sebenarnya kita ini memiliki peluang mendapat pahala yang jauh lebih banyak, derajat surga yang lebih tinggi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan umur kita, ya. Insyaallah kita jadi orang yang terbaik. Karena dalam hadis disebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Insyaallah kita semua terus menjadi orang baik. Dan ini sudah dekat nih, bulan depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat lagi kesempatan Ramadan berikutnya, makin bertambah lagi amal ibadah kita, derajat kita makin naik di sisi Allah, dan kita semua masuk surga yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik,
Salawat seiring salam janganlah pula kita lupa sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Kita lanjutkan kaji kita. Saya kemarin tuh janji sebenarnya mau membahas masalah khuf, ya khuf itu, tapi saya lupa. Wallah, ya demi Allah saya lupa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lupa saya bawa khufnya itu. Saya sudah rasa-rasa ini kayaknya ada yang tinggal. Saya sudah dari semalam saya siapkan. Rasa-rasa ada yang tinggal nih, harus saya tinggal nih. Dan benar ketika sampai sini, diingatkan sama Pak Haji Widodo tadi, ya Allah saya lupa bawa khufnya itu. Tapi insya Allah ya kaji kita masih panjang lagi, kita bahas nanti. Nah sekarang kita bahas masalah sholatul khauf. Ini karena mirip-mirip ini, khuf al khauf. Kalau khuf itu alas kaki, ya semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Nah sekarang kita bahas al khauf. Khauf itu artinya takut. Jadi ada namanya sholatul khauf, sholat orang-orang yang takut. Ya, ada sholat orang-orang yang takut. Nah, maknaha wal aslu fi masyru'iyyatiha al khaufu diddul aman. Yang namanya takut itu lawan kata dari kata aman. Jadi takut itu lawan katanya aman. Wal maksud bi sholatil khauf, dan maksudnya sholat khauf itu adalah as-sholatul lati tuaddi fi zurufil qitali ma'al aduwi. Sholat yang dikerjakan ketika dalam keadaan berperang dengan musuh. Iz takhtassu bi rukhasin wa tashilat, di mana sholat ini diberikan banyak sekali keringanan dan kemudahan. Ya. Wala siyama bin nisbati lil jamaah, begitu juga dalam keadaan jamaahnya. La tujadu fi sholawatil ukhra, yang tidak akan ditemukan di dalam sholat-sholat yang lainnya. Jadi memang sholat ini banyak sekali kemudahan. Kenapa banyak sekali kemudahan? Karena kondisinya dalam keadaan takut, artinya dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang saja pun kita masih diwajibkan untuk sholat. Ini lagi perang, puntang. Ketika perang itu kan nggak terus-terusan, ada jedanya, ada jeda perangnya, ya, ada jeda perangnya. Nah, ketika jeda perang itu, disitu namanya sholatul khauf itu dilaksanakan. Sholat tapi sambil jaga-jaga gitu. Jadi banyak kemudahan di dalam sholat-sholat ini. Bagaimana kondisi dan keadaan dari sholat itu? Li sholatil khaufi halatani hasba halatil qital. Sholat khauf itu ada dua kondisinya, tergantung dengan kondisi keadaan perangnya. Al halatul ula, kondisi yang pertama, halatul murabatah wal hirasah wa adamut tiham al qital. Kondisi pertama, kondisi di mana dalam keadaan berjaga-jaga, ya, belum dalam keadaan langsung berperang. Wa fi hadhil halah ta'khudhu salatu syaklan muayyanan yakhtalifu ba'du syai'an as-salati fi suratiha al-ammah. Salat yang seperti ini ada sedikit perbedaan dengan salat yang biasa. Bisa babi hirsil muslimina ala adaiha jama'atan. Karena kondisinya sedang menjaga umat muslim. Kita sedang jaga-jaga nih mau perang, tapi belum masuk ke dalam kondisi perangnya. Khalfa imamihim al-a'zam au qaiduhum al-a'la au mayyanuba manabihi fi idaratil qital, di mana dia nanti berjaga-jaga di belakang imam yang utama, artinya imam sholatnya itu, ya, dan yang akan menggantikannya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza kunta fihim, apabila kalian dalam keadaan yang seperti itu, fa aqamta lahumus shalah, dan kamu mendirikan salat, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, maka hendaklah berdiri satu kelompok bersama-sama dengan engkau, wal ya'khudhu aslihatahum, dan sambil memegang senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, ya. Apabila kamu sujud, maka
yang sujud itu yang di belakang kalian. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan datang kepada kelompok yang selanjutnya, lam yusallu falyusallu ma'ak. Lalu kemudian kelompok berikutnya itu salat bersama-sama dengan engkau. Wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taf'alun an aslihatikum. Jadi ini ayatnya panjang. Nah, bentuknya itu pertama begini. Dia ada beberapa shaf, ya. Anggaplah misalnya dua shaf, shaf depan, shaf belakang. Apabila imamnya itu sujud, maka yang ikut sujud itu nanti ruku dan sujud itu adalah shaf yang pertama, ya. Yang di belakang bersiap siaga dengan menggunakan pedangnya, dengan senjatanya masih bersiap siaga, menjaga yang lagi sholat. Nah, kemudian ketika nanti imamnya menyelesaikan rakaat yang pertama, nah kemudian yang berikutnya ini akan sujud juga. Jadi berganti-gantian bentuk sholatnya itu. Ya. Fa idza sajadu ay atammal ladzina ma'ak salatahum fal yadhhabu liyahrusukum. Jadi sebahagian itu ikut dulu, ya, kemudian yang belakang jaga. Setelah selesai yang depan, gantian yang depan jaga, yang belakang ikut. Jadi memang kondisinya ini tidak sama dengan kondisi biasa, berbeda dia, ya, berbeda. Wal kaifiyatul ula, dan bentuk dan tata cara pelaksanaan yang pertama, wahya indama yakunul adu rabitan fi jihatil qiblah wal qital ghairul multahim. Kalau musuh itu berada di arah kiblat, ya, dan perang belum terjadi. Fa idza aradal junud ayusallu jama'atan, apabila tentara-tentara itu ingin sholat berjamaah, walam yarghabu ayyujzi'u sholatahum ila iddati jama'at, dan memang ini mendirikannya tidak ingin mendirikan beberapa bentuk jamaah, karena begini, sholat bersama dengan Rasulullah itu berbeda dengan sholat bersama dengan imam yang lain. Jadi sahabat ini nggak ingin, kan bisa saja sebenarnya Nabi sahabat dulu, sholat dengan sahabat yang ini dulu, baru sahabat yang lain sholat dengan jamaah sahabat yang lain, imamnya bukan Nabi Muhammad gitu. Bisa saja sebenarnya, tapi sahabat-sahabat ini tidak ingin melewati kebersamaan sholat bersama dengan Rasulullah. Karena berbeda, sholat bersama dengan Rasulullah itu kekhusyuannya berbeda. Nggak usah jauh nih Bapak Ibu sekalian, yang sudah pernah haji, pernah umroh. Pernah haji, pernah umroh. Beda nggak kekhusyuan sholat kita ketika haji dan umroh dengan kita sholat di sini? Beda, jelas berbeda. Ya, ada kondisi-kondisi di mana membuat kita tuh di sana lebih khusyuk. Kenapa? Kita berada di tempat yang istimewa gitu. Ketika di Madinah, begitu juga kita berada di tempat yang istimewa. Nah, sholat bersama dengan Rasulullah adalah sholat bersama orang yang sangat istimewa. Beda dengan orang lain. Ya. Makanya mereka nggak ingin melewatkan kesempatan sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah. Jadi mereka nggak mau dipisah-pisah. Udah buat jamaah sendiri, nanti kami sholat dulu, baru kalian sholat belakangan. Mereka nggak mau. Kami mau sholat bersama Rasulullah. Wah, ini sahabat nih. Ya, kita pun Pak, Bu, kalau kita lah ada di masa itu, kita juga nggak mau. Ya, kita juga nggak mau sholat bersama orang lain. Kita mau sholatnya bersama Rasulullah. Itu satu bentuk kehormatan, kebanggaan, kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, sahabat pun demikian. Ya. Nah, jadi pelaksanaan yang pertama seperti yang tadi itu, ya, belum lagi dimulai belum lagi dimulai perangnya, maka penjagaannya seperti itu. Wa hadhil kaifiyah hiya allati shalla biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin min al-ghazawah wa hiya ghazwah Asfan. Dan tata cara sholat seperti ini adalah sholatnya Rasulullah ketika perang, yaitu di perang Asfan. Ya. Fakanat sanah
fakana sunnah fi kulli halatin tushbihuha, dan menjadi sunnah pelaksanaannya kapanpun ini terjadi. Warawal Bukhari, hadis lewat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama an-nasu ma'ahu. Nabi berdiri untuk salat, maka sahabat-sahabat pun berdiri bersama dengan beliau. Fakabbara wa kabbaru ma'ahu. Maka ketika Nabi takbir, semua sahabat juga takbir. Wa raka'a nasun minhum, maka kemudian ruku bersama-sama dengan Nabi. Summa sajada wa sajadu ma'ahu, dan kemudian mereka sujud bersama dengan Nabi. Summa qama lis-saniyah, kemudian Nabi berdiri untuk yang kedua. Faqama alladzina sajadu wa harasu li ikhwanihim, maka berdirilah sebagian yang sudah sujud untuk berjaga untuk saudara-saudaranya yang lain. Wa atat ta'ifatul ukhra, datang pula kelompok yang lain, faraka'u wa sajadu ma'ahu, dan mereka ruku dan sujud bersama dengan Nabi. Wan nasu kulluhum fi sholatin, dan mereka semua dalam salat. Itu jadi salatnya berganti-gantian gitu. Ketika Nabi ruku, sebagian ruku, sebagian jaga-jaga. Ya, ketika Nabi sujud, sebagian jaga-jaga. Berganti-ganti dia. Ya. Masya Allah. Tapi mereka semua dalam keadaan sholat yang sama. Wal kaifiyatu tsaniyah, kondisi yang kedua, tata cara yang kedua, wahya indama yakunul adu muntashiran fi ghairi jihatil qiblah. Tadi kan kondisinya musuh ada di depan arah kiblat. Jadi nampak musuh di sana, kebetulan arah kiblat ke sana. Jadi bisa saling jaga nih, sujud-sujud terus, yang di belakang jaga lihat ke depan. Nah sekarang kondisinya bagaimana kalau musuh itu berada di arah yang banyak, ada yang di sana, ada yang di sana, arah kiblat ke sana, musuh di sebelah sana. Kan kita nggak mungkin sholat menghadap arah musuh kan? Kita sholat arah kiblat. Ya. Tapi arah kiblat ke sana, sementara musuh di sebelah sana kan nggak nampak. Bagaimana kondisinya? Ya. Yang pertama, yang qasimul musallun ila firqatain. Orang-orang yang sholat ini terbagi dalam dua kelompok. Taqifu wahidatun fi wijhatil adu, satu kelompok menghadap ke arah musuh. Ya. Wa tahrusul muslimin, untuk menjaga orang-orang muslim. Wa tazhabul ukhra li tu'addi shalah jama'atan ma'al imam. Dan kelompok yang lain itu sholat bersama-sama dengan imam. Yusalli al-imam bihadil firqah as-saniyah raka'ah. Sholatlah imam bersama dengan kelompok ini satu rakaat. Ya, sholat di satu rakaat, ketika sujud, kan? Setelah sujud kan ada jeda di sana. Jeda mau bangkit lagi, kan masih rakaat pertama. Fa idza qama lisaniyah, ya. Apabila berdiri untuk yang kedua, nah, faraqathu wa atammat ar-raka'ah tsaniyah bin firadin, maka yang tadi sudah sujud bersama dengan imamnya tadi memisahkan diri, lalu ruku lalu sujud. Ya, lalu ruku lalu sujud. Ya. Wa dhahabu ila haitsu turabitul firqatil ula. Langsung dia salam. Sementara imam masih berdiri nih. Imam masih berdiri rakaat kedua. Ini mereka sudah ruku, mereka sujud, mereka salam. Pisah, yang tadi berjaga masuk, ya, ikut sholat di sana. Nah, seperti itu. Jadi ini tata cara sholat dalam keadaan khauf. Ya, mudah-mudahan kita tidak merasakan lah, ya, nggak merasakan, karena ya kadang-kadang kita ini jangankan gara-gara takut, gara-gara malas aja tidak sholat kita, ya kan? Jangankan gara-gara takut, gara-gara malas saja tidak sholat, apalagi gara-gara takut makin tidak sholat. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baik, al-halah ats-tsaniyah, kondisi yang kedua, wahya indama yaltahimul qital, ketika sudah terjadi perang dengan musuh, wa tatadakhal as-sufuh wa tashaddad al-khauf, ya, kondisi sudah dalam keadaan perang, perangnya semakin ketat. Nah, sementara masuk waktu salat, wala tujadu kaifiyah muhaddada lis-shalah fi hadhil halah, tidak ada tata cara salat tertentu dalam kondisi salat yang seperti ini.
bal yusolli kullu minhum 'alal nahwil ladzi yastati. Semua salat sebagaimana yang bisa dia lakukan. Rajilan aw rakiban, mau dia dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan menunggang kuda, masyian aw waqifan, dia sedang berjalan atau keadaan berdiri, mustaqbilal qiblah aw munharifan, menghadap kiblat atau tak menghadap kiblat, wa yarka'u wa yasjudu bi ima, rukuk dan sujudnya pun hanya begini saja. Begini saja, menundukkan ima, ya, mencondongkan tubuh. Jadi enggak rukuk seperti biasa, tidak sujud seperti biasa. Namanya lagi perang. Masuk waktu sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wadhdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhanarabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Terus perang terus. Sholat terus. Nah, itulah. Dalam keadaan seperti ini, subhanallah, masih disuruh sholat. Jadi kalau kita beralasan nggak sholat gara-gara capek, kita nggak sholat gara-gara sibuk, kita nggak sholat gara-gara sakit, nah ini masuk neraka kita memang. Lah, dalam keadaan perang saja masih wajib sholat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini sholat nih, nggak ada rukhsahnya, nggak ada keringanannya untuk tidak melaksanakan. Keringanan yang ada, keringanan pelaksanaan. Tidak bisa berdiri sholat dalam keadaan duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring kemudian mati berdiri, tidak bisa berbaring lagi, ya. Karena memang terakhir kan berbaring, cuman tak bisa bergerak tangan, tak bisa bergerak kaki, maka isyarat mata, tak bisa bergerak, udah nggak apa-apa, dia dalam hati saja, dia sholat, ya. Yang penting sholat. Nah, itulah betapa pentingnya sholat, Bapak Ibu ya, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.